Kita lanjut ke clock polisi ya. Kita mulai dari clock polisi yang 1 bit dulu. Nah, clock polisi itu sering dianggap sebagai versi yang lebih cerdas daripada Vivo ya. Kenapa? Karena kalau di Vivo, page yang paling lama berada di memori kan langsung dikeluarkan, tanpa ngelihat apakah page tersebut tuh baru aja digunakan atau enggak. Nah, akibatnya apa? Vivo bisa saja mengeluarkan page yang sebenarnya itu masih penting, gitu. Nah, di sini di Cloud Polisi itu mencoba memperbaiki kelemahan itu dengan memberikan semacam kesempatan kedua gitu pada page yang masih aktif atau baru aja digunakan. Nah, dia ini menggunakan bit use. Ini. Nah, bit use ini digunakan untuk setiap frame yang fungsinya untuk menyatakan apakah frame tersebut tuh sedang diakses atau enggak. Biasanya kalau masih aktif itu bit use-nya 1. Kalau nggak aktif, bit use-nya 0. Jadi, ketika sistem operasi itu ingin mencari page yang akan diganti, sistem itu nggak langsung menghapus page yang lama kayak di Vivo. Nah, sistem itu akan ngecek dulu nilai bit use-nya. Kalau bit use-nya 1, artinya page itu tuh masih dikasih kesempatan. Kalau page yang nilai 1, berarti nggak langsung dikeluarin gitu. Sedangkan kalau bit use-nya 0, berarti page itu dianggap udah nggak aktif. Jadi boleh diganti. Nah, terus di clock polisi 1 bit ini, memori diperlakukan seperti circular buffer. Sama kayak yang di Vivo tadi. Jadi, dianggap kayak disusunnya melingkar atau dalam bentuk jam. Terus habis itu, kalau di, apa namanya, clock polisi 1 bit itu, menggunakan sebuah pointer. Nah, pointer ini tuh berfungsi untuk menunjuk frame yang berikutnya akan diperiksa. Ya, dia kayak jarum jam gitu, yang gerak dari frame ke frame berikutnya. Tuh nanti kita langsung ke contoh aja ya. Nah, terus mana dong yang harus diganti kalau di clock police 1 bit ini? Jadi yang diganti itu page pertama yang ditemui oleh pointer dengan nilai bit use-nya 0. Gitu. Jadi, nantilah langsung ke contohnya aja. Oke, ini contoh sistem operasinya itu di Multik. Itu uh, dia nunjukin kalau clock policy itu nggak cuma teori, tapi ya pernah digunakan dalam sistem operasi nyata. Nah, ini prosedurnya. Jadi saat page pertama kali ditaruh di memori, itu bit use-nya 1. Nah, setiap kali page ditaruh di memori, bit use-nya juga diberi nilai 1. Nah, pencarian page yang akan diganti itu dilakukan dengan cara menelusuri setiap frame. Setiap kali ditemukan frame yang bit use-nya nilainya 1, itu akan diubah menjadi 0. Nah, pencarian berhenti ketika ditemukan frame dengan bit use-nya 0. Jika semua bit use pada memori itu bernilai 1, maka dia akan diubah menjadi 0 dan berarti seluruh memori telah ditelusuri. Dia udah mutar duluan gitu. Nah, patch yang diganti itu adalah patch yang ditunjuk oleh pointer sebelum melakukan penelusuran. Oke, ini teorinya. Kita langsung ke prakteknya aja. Contoh. Oke, di sini ada 2 contoh ya. Yang satunya bentuknya jam, satunya bentuknya uh, frame kayak gini. Jadi, kita yang pertama dulu. Misal ada page 727 masuk, ya. Nah, pointer itu udah di sini, udah di frame nomor 2 ini. Terus kalau ada page 727 masuk, dia masuk kemana dong? Berarti dia nyari kan yang bit use-nya 0. Nah, dia nunjuk ke sini nih, bit use-nya berarti kan 1 nih. Oke, berarti dia bergerak nih ke sini. Nah, dia kalau udah meninggalkan frame yang awalnya pointer menunjuk ke situ, bit use-nya diganti ke 0. Jadi yang tadi 1 berubah jadi 0 bit use-nya. Ya, terus
ke frame ini nih, 3. Bit juice-nya 1. Berarti nggak di replace dong. Oke, dia lanjut ke sini. Tapi use-nya ini diganti ke 0 ya. Ke 0. Oke, terus ke frame index 4. Ternyata bit use-nya 0 nih. Berarti ini boleh diganti. Berarti page 77 masuknya ke sini. Nah, kalau dia udah masukin page baru, pointernya lanjut. Lanjut aja, belum ngapa-ngapain gitu. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Berarti tadi kan dia melewati eh, frame indeks 2 dan 3. Nah, ini use-nya ganti 0 ya, diganti 0. Nah, ini kalau dia pertama kali masuk, bit use-nya 1. Nah, gitu. Terus pointernya menuju ke indeks berikutnya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, yang di sini, yang di clock, yang di frame. Oke, jadi kalau di clock polisi ini ada beberapa indikator nih. Jadi ada frame yang mana, page-nya di mana, terus ada bit use dan pointer. Jadi nanti kalau kalian ngerjain tugas, yang lebih teliti, ya, kita masuk ke contoh. Jadi ada frame-nya 3 slot kosong, page 2 masuk, masuk ke yang kosong kan. Nah, di sini bit use-nya 1 ditandai dengan tanda bintang ini. Ini artinya bit use-nya 1. Nah, oke. Awalnya kan pointer di awal tuh, kalau kosong berarti kan, ini kalau kosong dia awalnya di sini. Nah, terus ada page 2 masuk, pointernya lanjut ke setelahnya gitu. Nah, terus ada page 3 masuk. Terus masuk page 3, bit use-nya 1, pointernya lanjut. Terus page 2 masuk, dia hit. Nah, kalau kayak gini, itu pointernya nggak kemana-mana karena dia udah ada di sini. Kalau dia ngelanjutkan ke frame berikutnya, ya ini bolong kan gitu. Itulah kenapa pointernya masih tetap di sini. Kalau page-nya tuh nggak baru, dia hit. Kalau hit, pointernya diam. Terus kalau ada data page baru masuk, 1 nih, baru pointernya gerak. Dan 1 masuk yang kosong, bit use-nya 1. Nah, terus ada page 5 masuk nih. Nah, mana yang ditaruh? Mana yang diganti? Karena kan kalau di sini bit use-nya masih 1 semua nih. Berarti gimana dong? Oke. Jadi pointernya kan di sini nih. Ada 5 masuk. Dia gerak dulu nih. Gerak. Ini diganti jadi 2. Bit use-nya diganti ke 0. Terus pointer lanjut. Masih belum nemu yang 0 kan? Ini terus nanti dinolkan yang ini. Berarti dibuang bintangnya. Lanjut lagi karena masih belum nemu. Dibuang bintangnya. Bit use-nya diganti ke 0. Nah, setelah ini baru masuk ke sini. Nah, 2 ini kan berarti udah bitusnya udah 0 kan? Berarti udah nggak ada bintangnya. Nah, inilah kenapa kalau ada page 5 masuk, dia gantinya di sini. Menggantikan yang 2. Karena 2 sebenarnya udah 0 bit juice-nya. Meskipun di sini prosesnya nggak digambar ya. Cuma sebenarnya dia udah melewati 1 putaran gitu. Nah, ini 3 dan satunya bit juice-nya 0 karena udah nggak ada bintangnya. Gitu. Nah, lanjut nih. eh page 2 masuk lagi. Page 2 masuk lagi. Dia menggantikan yang mana? Berarti yang 3 kan? Karena dia kan berjusnya 0, berarti pointernya lanjut lagi. Nah, dia menggantikan 3. Lanjut, ada page 4, dia menggantikan yang 1. Gitu. Terus pointernya lanjut lagi nih. Terus page 5 masuk, pointernya tetap, karena datanya kan ada, dia hit. Aman. Nah, ini 3 masuk lagi. Nah, ini karena bit masih satu semua, ini sama kayak tadi. Mutar dulu. Nah, pointernya ke sini dia ngilangin bintangnya, bit use-nya diganti ke 0. Ke sini ke 2 itu juga bit use-nya diganti ke 0. Ini dihilangin juga, balik lagi ke sini, baru diganti. Kan 5 udah 0 kan bit use-nya. Jadi 3 menggantikan 5. Terus 2 masuk.
Nah, dua masuk ini kan awalnya udah ada dua nih, hit. Berarti pointernya nggak kemana-mana. Bedanya, yang tadi dua itu awalnya bit use-nya 0, kalau dia masuk lagi berarti bit use-nya diganti 1. Gitu. Nah, tapi kalau dia udah meninggalkan, udah ada data masuk lagi, terus apa namanya, pointernya lanjut, bit use-nya berarti diganti ke ke 0. Itulah kenapa waktu ada page 5 masuk, duanya ini bit use-nya udah 0. Nah, ini 5 masuk ke sini. Terus pointernya lanjut ke 3. Gitu. Nah, ini dua masuk lagi. Kalau masuk lagi, berarti pointernya nggak kemana-mana. Duanya bit use-nya diganti ke 1. Itu sih. Nih, kalau ada pertanyaan, nanti saya buatkan forum ya buat tanya. Atau kalau tanya di grup juga nggak apa-apa. Kalau clock polisi 1 bit. Ini perbandingannya dengan algoritma optimal, LRU, Vivo, dan clock. Kita coba hitung page flow rate-nya ya. Ini kan berarti 3/8. Ini berarti 4/8. Ini berapa? 6/8. Nah, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. 5/8. Ya, clock ini nggak lebih bagus daripada LRU, tapi lebih bagus daripada Vivo. Ya kan dia ada trade-off-nya kan. Kalau LRU dia dia bisa bisa aja terjadi overhead tadi, terlalu banyak informasi yang dia bawa gitu ya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan grafik gitu. Ini kalau ini sumbu X-nya horizontal itu number of frame allocated. Artinya jumlah frame yang dialokasikan untuk proses ya. Jadi semakin ke kanan, proses diberi frame lebih banyak. Terus kalau yang Y-nya ini berarti eh, page fall rate per 1.000 referensi. Artinya jumlah page fall untuk setiap 1.000 kali referensi page. Jadi makin tinggi nilai pada sumbu Y berarti semakin tinggi terjadi page fall. Sebaliknya, kalau semakin rendah sumbu Y-nya berarti algoritma itu semakin baik ya, karena page fault-nya semakin sedikit. Jadi, kalau dari grafik ini, kita bisa lihat polanya ya. Jadi, semakin banyak frame yang diberikan pada proses, jumlah page fault itu cenderung menurun. Loh, kenapa gitu? Karena kalau proses diberi lebih banyak frame, maka lebih banyak page milik proses itu bisa berada di RAM kan? Akibatnya, ketika CPU itu butuh suatu page, kemungkinan page itu sudah ada di RAM. Jadi kemungkinan page itu ada di RAM tuh lebih besar itu. Kalau page sudah ada di RAM, berarti kan nggak ada page fault dong. Gitu. Jadi sebaliknya, kalau jumlah frame-nya sedikit, ya patch yang bisa ditampung di RAM kan makin sedikit. Otomatis patch yang dibutuhkan CPU tuh lebih sering tidak ada kan. Otomatis ya patch fault-nya lebih sering terjadi. Ini perbandingan algoritmanya ya. Berarti kalau yang di lingkaran merah itu sekitar 8 sampai 10 frame ya. Berarti ini menunjukkan penurunan patch fault yang lumayan gini ya ketika jumlah frame ditambah gitu. Yang paling bagus tetap algoritma yang optimal ya, jelas. Habis itu baru disusul LRU, clock baru Vivo. Nah, ini ada kondisi eksperimen ya. Dia alokasi frame untuk setiap proses itu tetap. Nah, ukuran page-nya 256 word. Nah, terus hasil diperoleh dari pengaksesan page sebanyak sekian program Fortran. Nah, apa analisis kalian? Coba dianalisis ya. Oke, itu kalau 1 bit. Nanti lanjut ke 2 bit.